mulut kita akan sukar memberkati orang kalau yang keluar dari mulut kita caci maki, kutuk, sumpah serapah untuk orang lain. Dan anehnya banyak orang yang menggunakan mulutnya untuk sumpah serapah, untuk mengutuk orang lain. Katanya demi Allah, demi agama, demi Tuhan. Itu saya rasa omong kosong banyak. Karena Tuhan tidak pernah mengajarkan mulut kita untuk mengutuk atau mencaci maki orang lain. Sehingga kalau ada firman Tuhan, seandainya ya, yang mengajarkan orang untuk saling memusuhi, saling membenci karena beda iman, karena beda keyakinan, saya pastikan itu bukan suara Tuhan, tapi suara hantu. Karena hantu sering nyamar jadi Tuhan. Jadinya seperti ini, hantu, 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 hantu. Bingung kan? Tuhan atau hantu? Hantu atau Tuhan? Saya pastikan itu bukan suara Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah mengajarkan orang untuk saling membenci. Apalagi kita sesama manusia. Justru Tuhan menyuruh kita untuk saling menolong satu sama lain. Saling mendoakan satu sama lain. Saling memberkati satu sama lain. Bukan saling menjatuhkan. Apalagi menggunakan agama untuk menghancurkan kehidupan orang lain. Itu sungguh-sungguh tidak waras menurut saya. Jadi kalau ada yang mengaku firman Tuhan, mengajarkan Anda untuk berbuat jahat, saya katakan tinggalkan Tuhan seperti itu. Karena itu pasti suara setan. Oke? Shalom guys, kembali lagi dengan Pavel 88 Channel. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan, saya ada di ketinggian ini ya. Di bawah sana itu ada pemandangan sawah yang sangat indah. Ya, ini pemandangan yang sangat indah. Ini terlihat dari kebun coklat tempat saya berada saat ini. Sangat indah kan guys? Wow. Good. Dan saya ada di kebun coklat. Itu kebun coklat semua. Dan untuk sampai ke kebun ini masih jauh ke sana lagi. Masih ke atas sana lagi. Itu tanjakan. Jadi harus menggunakan tongkat karena berapa kali saya naik ke kebun ini tidak terhitung, saya terpleset ya. Jadi harus menggunakan tongkat supaya ada kuda-kuda. Lah, hidup pelayanan di kampung, kita harus berusaha dan tidak boleh berharap kepada manusia, bahkan kepada jemaat yang kita layani. Kita harus berjuang karena firman Tuhan juga berkata ya, jangan beri makan orang yang tidak bekerja ya. Kita harus bekerja, harus semangat ya, dan nikmatin berapapun besar berkat Tuhan yang Tuhan beri kepada kita. Oke guys, puji Tuhan, saya mendapatkan hikmat oleh Tuhan untuk membuat sedikit perenungan dari tanaman-tanaman coklat yang sedang saya olah ini. Untuk tanaman coklat ini bisa menghasilkan buah yang maksimal ya selain kita pupuk, tapi jangan lupa untuk merawat atau membersihkan cabang-cabang, istilahnya cabang air ya. Ini cabang air seperti ini kan, cabang air. Nanti lama-lama ini kalau dibiarkan akan semakin besar, dan inilah penyebab kenapa buah coklat itu tidak maksimal, sehingga karena kenapa sari-sari makanan yang diserap oleh akar itu larinya ke batang air. Jadi ketika batang air tidak dipangkas ya, seperti ini yang sudah dipangkas ya, ketika tidak dipangkas maka ya istilahnya gizi dari pohon ini larinya semua ke carang-carang atau batang-batang air itu. Jadi solusinya supaya buahnya bisa maksimal guys ya, kita harus memangkas cabang-cabang air itu, sehingga nanti fokus dari vitamin yang diserap oleh akar itu akan ke buah ya. Dan ini sudah ada beberapa yang mulai berbunga ya, lihat sebagai bunga-bunganya ya. Nanti semua vitamin dari
makanan yang diserap oleh akar itu akan lari ke buah coklat, sehingga buahnya menjadi besar, menjadi lebat, ya, dan petani akan untung. Ya, begitulah kira-kira. Guys, makna rohaninya untuk saya dan saudara, kalau Anda dan saya mau secara rohani berbuah lebat, berbuah maksimal bagi kemuliaan nama Tuhan, sehingga kita menjadi berkat untuk banyak orang, setidak-tidaknya kita menjadi berkat untuk suami, istri, anak-anak kita, keluarga besar kita, dan itu juga pasti akan konsisten menjadi berkat untuk orang di luar sana. Maka kita harus memangkas setiap ranting-ranting yang jahat, ya, kedagingan, ya, perkataan kotor, pikiran kotor, tindakan-tindakan yang melukai, menyakiti hati orang lain, hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Seperti 1 Petrus 2 ayat 1 mengatakan, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Seperti yang telah dikatakan oleh firman Tuhan, kita harus memangkas, membuang itu, mencampakkan itu, supaya kita secara maksimal menempel, ya, kepada Tuhan sumber kehidupan, dan dari kuasa Tuhan, dari kelembutan, dari kasih sayangnya akan mengalir dalam kehidupan kita juga. Kelembutan, kasih sayang yang bisa memberkati banyak orang, baik dari perkataan kita, perbuatan kita, pikiran kita, akan sungguh-sungguh mempermuliakan nama Tuhan. Dan orang pertama seharusnya yang menikmati buah terbaik dari hidup kita, haruslah itu adalah keluarga kita. Haruslah dari istri kepada suami, kepada anak-anak, dari suami kepada istri kepada anak-anak, dari orang tua kepada anak-anak, dari anak-anak kepada orang tua. Karena kalau kita kelihatan baik di luar sana, tetapi kalau di rumah tangga kita dikenal sebagai orang yang kasar, jahat kepada istri, anak, suami, maka segala kebaikan kita adalah kemunafikan, dan itu sangat dibenci oleh Tuhan. Sehingga buah terbaik dari hidupmu, persembahkanlah itu untuk keluargamu, untuk orang-orang terdekatmu, maka saya pastikan itu pun akan menjadi dampak yang baik untuk orang-orang lain di luar sana. Jangan hanya kelihatan baik di luar, tetapi di dalam rumah tangga sendiri kita tidak bisa menjadi berkat secara maksimal untuk keluarga kita. Oke guys, buanglah, pangkaslah setiap ranting-ranting yang jahat yang membuat engkau tidak bisa bertumbuh dalam Tuhan. Seperti firman Tuhan di dalam Yohanes 15 ayat 1, pokok anggur yang benar, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal ini Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi dari firman Tuhan ini jelas bahwa untuk kita dapat berbuah lebat, berbuah banyak, kita harus sungguh-sungguh melekat, menempel, hidup dalam Tuhan. Karena tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kita harus terus berjuang untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Karena kalau kita tidak hidup seperti apa yang kita mau, yang Tuhan mau, berarti sebenarnya kita bukan orang yang menempel dengan Tuhan.
Kalau kita menempel dengan Tuhan, seharusnya hidup kita mau taat, mau tunduk, mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki, dan kita akan berbuah sangat lebat. Karena yang Tuhan kehendaki, hidupmu menjadi buah yang akan memberkati banyak orang. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.